Ada yang sulit gak dari soal itu? Sulit sih enggak, Dad. Cuma panjang baca soalnya. Ya namanya kan baca itu bahasa ya. Udah langsung keluar nilai nggak dari itu? Tidak ada, Sat. Enggak ada, Dad. Oh nggak langsung ya? Ada, Sat. Enggak. Nggak ketahuan. Ayo gimana, Sat? Biasanya kan ketahuan kalau soal Google Meet itu. Google Form ya. Pada kita isi biasanya langsung muncul nilainya berapa. Kira-kira berapa nilainya? 25 poin. Nah, enggak lah. Ini kan nggak ada tambah-tambahan sekarang sejak tahun kemarin lah, tahun 2010 itu nggak ada tambah-tambahan ya. Karena semua penilaian melalui Google Form, jadi ya kita nggak ada tambahan. Kecuali tambahan kan ada porsi nilai itu dibagi jadi 4 ya. Satu nilai UTS, satu nilai UAS, kemudian satu nilai kehadiran, satu nilai interaksi gitu ya. Jadi ya bergantung dari antum semua kan berarti. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, ini kita masuk ke materi langsung. Kok inilah. Bukan ini. Bukan ini, mana ya? Kan oke, yang ini. Jadi kita langsung ke sini saja, bahwasanya bahasa Indonesia itu adalah mata kuliah wajib ya di seluruh jenjang perguruan tinggi, bahkan seluruh jenjang pendidikan kita di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, semuanya wajib mengenyam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, walaupun demikian, ya, pelajaran bahasa Indonesia ini masih dianggap sulit oleh bangsa Indonesia sendiri. Alasannya kenapa? Karena memang teori-teori dalam bahasa Indonesia tidak semuanya itu mengetahui, walaupun dalam aplikasinya kita sebenarnya melakukan, cuman nggak tahu aja bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Itu pertama. Terus yang kedua, sebenarnya aturan-aturannya simple dan tidak rumit. Cuman karena kita tidak terbiasa saja, sehingga dianggap sulit. Itulah kira-kira. Nah, tidak hanya di S1 saja pembelajaran bahasa Indonesia, biasanya bahasa Indonesia juga dipelajari sampai tingkat jenjang lebih tinggi lagi, gitu ya, pasca sarjana, baik magister maupun
doktoral. Ini sebagai apa namanya, histori aja ya. Kemudian ya, bahasa Indonesia masuknya kategorinya mata kuliah dasar gitu, di sebuah perguruan tinggi. Karena kenapa dijadikan sebagai mata kuliah dasar di samping pelajaran agama, pelajaran Pancasila dan lain sebagainya, karena memang bahasa Indonesia ini selain dia sebagai bahasa resmi di Indonesia ya, yang dituangkan di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ya, bahasa Indonesia ini juga sebagai apa nih? Sebagai lambang negara gitu. Sebagai identitas nasional dan alat penghubung antar warga. Sehingga menjadi suatu kemungkinan ya untuk menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan satu bahasa ini. Karena kalau kita hanya menggunakan bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, itu hanya orang-orang tertentu bisa diajak apa namanya, bisa diajak komunikasi ya. Baik itu orang-orang terdidik atau orang-orang di wilayah pariwisata. Tapi kalau bahasa Indonesia ya, walaupun mungkin ada beberapa masyarakat yang jauh dari perkotaan gitu, mereka tidak piawai gitu menggunakan bahasa Indonesia, tapi minimal mereka paham atau tahu gitu ya. Seperti nenek-nenek kita mungkin di apa namanya, saat ini mungkin agak sulit gitu berbicara bahasa Indonesia, tapi minimal mereka tahu. Karena memang bahasa Indonesia ini sudah menyebar. Dan bahasa Indonesia ini ya bagian dari bahasa Melayu, sebenarnya pengembangan dari bahasa Melayu. Itulah kira-kira. Poinnya ini saja sebenarnya untuk materi yang ini. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai apa ya, sebuah mata kuliah umum wajib yang wajib diikuti seluruh siswa mahasiswa yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pengajaran bahasa Indonesia itu lebih kepada pengungkapan gagasan, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik lisan maupun tulisan. Nah, tapi yang paling penting dalam apa namanya, tujuan khususnya bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar ya, baik secara lisan maupun tulisan, ketika kita mengungkapkan gagasan-gagasan kita ya, tentu gagasan-gagasan ya, karena kita apa namanya, mahasiswa ya, alumni dari ya mahasiswa yang kuliah di sebuah perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir itu kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara gitu ya. Baik dia berfungsi sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, tinggal kita menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia saat ini? Silakan. Anda mau berpendapat? Ya, silakan. Pendapat ini bahasa Indonesia itu lupa aja beberapa orang yang pakai bahasa Indonesia yang kayak pasif gitu ya. Maksudnya pakai kamus besar Indonesia lah, pokoknya bahasanya bagus dalam bahasa Indonesia tersebut. Terkadang juga set di beberapa pelosok negara Indonesia ada gitu yang nggak bisa memakai bahasa Indonesia itu sendiri, maksudnya nggak ngerti kalau pakai bahasa Indonesia kecuali bahasa daerah. Ada beberapa daerah yang saya dengar. Nah, kemudian juga kalau misalkan melihat kepada para remaja gitu ya, remaja sepertinya
memang remaja saat ini juga tidak begitu benar benar-benar menguasai bahasa Indonesia itu sendiri, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Oke, berarti poinnya suara saya kedengeran nggak? Halo? Kedengeran, Sat. Halo, Sat. Berarti poinnya gini ya, berarti nggak semua masyarakat Indonesia bisa berbahasa Indonesia gitu ya, kira-kira ya? Ya, bukan semua, ya benar, Ustaz. Terus juga nggak semuanya bisa berbahasa dengan betul gitu. Ya, nggak bisa berbahasa dengan baik dan benar. Karena memang bahasa nggak cuma bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa-bahasa yang lain juga ada dua, gitu, dibagi menjadi dua rata-rata, bahasa baku dan bahasa tidak baku. Gitulah. Sama lah kayak bahasa Arab itu kan kurang lebih terbagi menjadi dua ya, selain dialeknya berbeda juga, tapi setidaknya terbagi menjadi dua, bahasa Fusha dan bahasa Amiyah gitu ya, betul nggak gitu ya? Iya, Selain, betul, Ustaz. selain Iya, dialek Sat. negara pasti berbeda gitu, misalnya dari Saudi dengan Misr itu bisa berbeda, Aljazair juga beda, Maroko juga bahasa Arabnya agak beda dikit gitu. Jadi tapi setidaknya terbagi menjadi dua. Nah, begitu juga dalam bahasa Indonesia, ada bahasa baku dan ada bahasa tidak baku. Nah, bahasa tidak baku ini memang lebih mayoritas sepertinya di Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa baku tergolong minoritas. Gitu. Karena memang perlu dipelajari, perlu dicermati. Kalau kawan-kawan sebenarnya lebih konsen membaca konsep-konsep bahasa Indonesia, nggak terlalu sulit-sulit amat sebenarnya. Gitu. Karena kita memang pertama guru bahasa Indonesianya juga waktu SD SMP itu kalau SD dia masuk kategorinya guru kelas ya gitu. Terus kalau SMP juga mungkin kitanya mungkin kurang perhatian juga di bahasa Indonesia karena ngerasa soalnya mudah ya, seperti kemarin gitu, wah ini soalnya agak gampang ya, cuman kebanyakan teksnya aja ya. Nah, tapi karena nggak dicermati jadi nggak hafal juga gitu akhirnya gitu. Ada lagi nggak? Anasat. Oke. Dava, Sat. Oke, Dava. Sebagian masyarakat Indonesia sepertinya Sat, sudah mulai kehilangan rasa cinta dengan bahasa Indonesianya itu sendiri, Sat. Terlihat khususnya di kaula muda, Sat. Pemakai lebih cenderung suka memakai bahasa asing, Sat. Dalam bahasa sehari-hari atau dalam pemakaian bahasanya di sosial media itu lebih cenderung memakai bahasa asing. Oke, untuk penggunaan bahasa asing nanti ada pertanyaan sendiri nih. Kita langsung aja ke pertanyaan yang bahasa asing. Nanti kita lompat-lompat aja nih. Pertanyaan yang keempat ini. Bagaimana pendapat Anda terhadap penggunaan bahasa asing yang selama ini marak digunakan di Indonesia? Ini nggak secara tidak resmi saja, jadi secara resmi beberapa aktivitas di Indonesia itu sudah menggunakan bahasa asing, gitu ya. Baik penamaan sebuah tempat, ya, penamaan sebuah gedung, yang dulu ini kalau zaman Soeharto nggak boleh itu, gitu, nggak boleh ada gedung, bahkan nama orang yang sebenarnya itu private ya, itu harus jadi bahasa Indonesia, gitu, atau minimal sudah menjadi orang Indonesia namanya. Contoh kayak keturunan Tionghoa umpamanya, itu pasti ada nama aliasnya, itu ada nama samping Indonesianya. Kayak siapa namanya, Ahok kan nama Indonesianya kan Basuki Cahaya Purnama. Nah, gitu. Itu jadi zaman Soeharto dulu bagusnya begitu gitu. Ada sisi bagusnya seperti itu. Jadi bahasa Indonesia benar-benar jadi power gitu. Nah, sekarang ini gedung-gedung kita
contoh nih, kayak Jatinangor ya, Jatinangor Town Square ya, Jatos atau Bandung Highland ya, Pinus Regency, Hypermart gitu ya, Temzone. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam pasal 36 ayat 3 ya, bahasa Indonesia ini kan wajib digunakan nama bangunan, gedung, jalan, apartemen, pemukiman, kantor, komplek, ya, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan oleh warga Indonesia atau badan hukum, ya. Pasal 37 ayat 1-nya, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi semua produk, baik jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu-rambu umum, fasilitas umum, spanduk, alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Nah, kira-kira tanggapan antum bagaimana? Mungkin ada sisi positif dan negatifnya juga, Sat. Iya. Iya, gimana? Kalau ada positifnya bagaimana? Kalau ada negatifnya gimana? Positifnya pastinya meningkatkan literasi masyarakat dalam berpengetahuan lebih, khususnya dalam segi bahasa. Dan negatifnya menurunkan kecintaan mereka pada bahasanya sendiri. Mungkin. Ya, ada lagi. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatif, ya. Yang lain, bagaimana respon kawan-kawan, ya? Penggunaan bahasa asing jadi sekarang ini jadi lebih marak, gitu ya. Jadi masuk, ketika kita masuk ke mall, tertulisnya open gitu ya, mestinya kan masuk gitu ya, atau welcome ya, mestinya kan tulisannya selamat datang. Sekarang kan di mall-mall seperti itu, di tempat umum juga seperti itu. Di busway sendiri open, close, open gitu. Kenapa tidak buka tutup? Kenapa harus close open? Ya, close open, tutup buka ya. Oke. Kenapa begitu? Ada tanggapan nggak? Itu tandanya peradaban bahasa Indonesia lemah dan kalah sama peradaban bahasa asing. Ya, alasannya gimana, Pak? Itu dia tadi, belum tahu alasannya itu. Karena lemahnya penggunaan mungkin. Ustaz mungkin bisa nambahin, Ustaz. Ya, siapa? Saya Fauzi, Ustaz. Oke. Ya. Ya, pertama dulu itu antara positif dan negatifnya penggunaan bahasa asing di sebagian besar aspek kehidupan kita di Indonesia itu karena ini masuknya di itu ranah globalisasi. Jadi globalisasi kan membuat suatu negara harus mengikuti peradaban atau bahasa atau gaya hidup negara lain yang dia punya power lebih besar seperti itu, Sat. Ya, positifnya tentu ini karena bahasa asing itu juga sebagai bahasa komunikasi kita ketika berinteraksi secara internasional, Sat. Justru ketika suatu negara memiliki wawasan tentang bahasa asing yang mumpuni, maka dia punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi aktif di hubungan antar negara. Jadi kalau generasi muda kita nggak peka, nggak aware sama bahasa asing juga itu bahaya karena persaingan di internasional sekarang membutuhkan penguasaan bahasa asing, bahasa Inggris. Negatifnya ya lagi-lagi kecintaan terhadap bahasa Indonesia sendiri itu jadi mulai luntur karena memang sulit kita mencintai bahasa kita sendiri karena bahasa kita sendiri itu sebenarnya terlalu sempit dan miskin kosakata. Bahkan sampai sekarang pemerintah sendiri masih berusaha untuk menambah jumlah kosakata Indonesia dengan
menyerap kata-kata bahasa daerah, dan serapan bahasa Indonesia dari bahasa asing juga udah nggak bisa dihitung lagi. Jadi ya itu Ustaz, karena memang kita miskin ya, kosakata, perbenaran kata kita masih sedikit, dan penggunaan kaidah yang benar juga jarang gitu. Jadi hanya beberapa golongan masyarakat saja yang paham prinsip dan bagaimana mengaplikasikannya. Itu juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia sendiri, seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Jadi memang kita juga nggak boleh memungkiri antara ada positif atau ada negatif dari penggunaan bahasa asing di Indonesia. Terlebih juga memang konsep bahasa itu kan arbitrer ya. Arbitrer itu artinya bahasa itu muncul atau berkembang dengan sesuka penggunanya gitu. Makanya tadi disampaikan pemerintah memasukkan kosakata daerah gitu menjadi kosakata baku dalam bahasa Indonesia karena mencoba mengarah ke sana. Tapi yang sebenarnya kalau kita mau menyorot lebih dalam dan kita bandingkan dengan beberapa negara-negara lain, sebenarnya kan kemampuan bahasa asing itu kan bisa lebih private saja kan. Artinya kalau kita memang ingin menguasai bahasa internasional, ya tinggal kita menguasai saja, tidak perlu sampai menamai jalan, menamai gedung, atau instruksi-instruksi sederhana di tempat-tempat publik itu menggunakan bahasa asing kan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu pertama. Atau kalau kita melihat di beberapa negara lain gitu, minimal ada bahasa kitanya, bahasa Indonesianya gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Cina gitu mungkin, karena orang Cina udah banyak di Indonesia, atau apalah gitu ya. Ya seperti kalau kita di Saudi kan bukan nggak mungkin, semua instruksi itu pasti ada bahasa Arabnya, walaupun di bawahnya itu bahasa Indonesia juga ada bahkan gitu. Ya, kalau kawan-kawan ada yang pernah ke Masjidil Haram umpamanya, semua petunjuk-petunjuk itu di dalamnya tetap ada bahasa asing memang dimasukkan karena memang itu wilayah hilir mudiknya masyarakat internasional lah yang ke sana. Tetapi identitas bahasa negara tersebut nggak hilang gitu. Jadi di Masjidil Haram tuh nggak semuanya bahasa Indonesia gitu. Masuk keluar gitu, nggak semuanya. Nggak cuma bahasa itu saja atau pakai bahasa Inggris gitu. Open, close gitu. Tapi ada bahasa Arabnya di atasnya. Gitu. Jadi identitas kita mestinya terlihat gitu. Walaupun mungkin kita perlu juga memberikan informasi dengan bahasa lain kepada kepada masyarakat internasional supaya mereka tidak kesulitan juga mengakses lokasi-lokasi di Indonesia. Itu betul juga gitu ya. Baik, terima kasih tanggapannya kawan-kawan. Kita langsung ke materi berikutnya. Atau sebelum masuk ke materi berikutnya, ada tambahan? Kalau apa mungkin dibilang ini penjajahan secara non fisik? Apaan? Gimana? Apa mungkin dari itu semua bisa dibilang ini penjajahan secara non fisik? Kalau bicara mungkin atau tidak mungkin, ya bisa mungkin saja. Beberapa negara di dunia ini yang mendapatkan bonus demografi, itu salah satunya Indonesia. Bonus demografi itu adalah kelebihan populasi penduduk pada usia produktif. Jadi populasi Indonesia mulai tahun 2022 sampai 2035 kalau tidak salah, masyarakatnya itu didominasi oleh anak-anak muda atau bahasa lainnya usia produktif. Jadi kalau kita lihat kurva ya, kurvanya itu bentuknya seperti piramida. Jadi
piramida begini. Nah, di ujung anak dan remaja yang belum produktif, yang belum bekerja, belum melakukan aktivitas apa-apa, ya belum produktif lah. Gitu. Terus kemudian di tengah ini usia produktif, ya mulai dari umur berapa 20, ya 25 sampai umur 45 lah kurang lebih. Nah nanti yang di ujung sebelah sini, ya, di kurva yang sebelah sini itu yang mengalami penyempitan lagi, itu usia usia lansia, ya, atau mendekati lansia yang mereka sudah tidak produktif lagi. Nah, jadi usia produktif itu sangat banyak, gitu, mendominasi di Indonesia salah satunya, ya. Walaupun ada beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama. Dan ini negara-negara lain tuh nggak sepenuhnya senang gitu ya. Ada berbagai macam ya tanggapan mereka ya, mulai dari ingin memanfaatkan masyarakat Indonesia ini sebagai pekerja mereka, ada itu ya. Yang kedua ingin dijadikan sebagai pangsa pasarnya mereka, atau lainnya lah mungkin yang kita tidak tahu tujuannya. Tapi yang pasti mestinya di usia produktif ini kita menjadi motor penggerak dunia gitu. Itu bahasa kerennya sih sebenarnya. Walaupun kadang agak mustahil juga gitu, karena kalau ngelihat fenomena sekarang ini kan masyarakat Indonesia nggak hebat-hebat amat, apa hebatnya gitu. Kalau ngelihat anak muda usia, coba cek dari usia 25 sampai usia 35 atau usia 45, kerjanya ngapain aja sekarang ini gitu. Atau anak-anak yang mempersiapkan waktunya dari tahun 2022 sampai tahun 2035, yang mereka bakal masuk di usia, ini baterainya, masuk di usia produktif nantinya di tahun 2022 sampai 2045, mereka aktivitasnya apa sekarang begitu ya. Nah, itu yang harus kita cermati dari sekarang gitu. Sepertinya kita sudah mulai sudah mulai dicampuri gitu sama bangsa lain, kira-kira begitulah, supaya kita tidak bisa andil dalam percaturan internasional, baik dari sisi budaya, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Halo, tes. Ya, ada dasarnya. Ya, baterai laptopnya habis. Jadi ejaan ya, atau apa namanya itu ya, ejaan ya. Itu ada beberapa aturan lah ya, walaupun sudah mulai berubah, beberapa kali perubahan lah ya, mulai dari tahun 1901 ya. Dan Indonesia itu kalau dulu kan, kalau kita menulis kata U ya, itu pasti ada dua vokal yang disatukan gitu. Contoh guru umpama, atau dulu,
Nah, dulu itu walaupun pengucapan di lisannya itu menggunakan kata U, tapi penulisan vokal U dalam bentuk pengungkapan vokal U dalam bentuk tulisan itu tidak melambangkan huruf U, nah, tapi dituliskan dengan atau dilambangkan dengan kata dengan kata OE gitu ya. Makanya Soekarno tertulis menjadi Soe Karno. Nah, di tahun dan itu terus berubah ya, dari beberapa kongres-kongres bahasa Indonesia ya, mulai dari tahun 1938 di Solo, tahun 1947, kemudian tahun berapa lagi itu, dan terakhir ini yang kemarin itu nggak salah itu 54, 59, 67 ya, 78, kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang ke berapa ini, ke-8 ya, kemarin tahun 2003. Jadi memang ada beberapa perubahan ya, dalam dalam penulisan ejaan di Indonesia. Nah, kita sekarang masuk ke persukuan ya. Jadi setiap suku kata dalam bahasa Indonesia itu ditandai ya oleh sebuah vokal ya, dan vokal itu bisa didului atau diikuti dengan konsonan gitu. Jadi bahasa Indonesia itu mengenal 4 pola suku kata ya. Yang pertama vokal, yang kedua itu vokal konsonan, yang ketiga itu konsonan vokal, dan yang keempat itu konsonan vokal konsonan. Nah, ini pelajaran SD kayaknya dulu. Kawan-kawan mungkin sebagian masih ingat. Jadi kalau pola yang pertama itu vokal gitu. Ya seperti ya anak, ekor, emas, itu, ada, dan sebagainya. Itu suku kata yang diawali dengan huruf ya vokal gitu ya. Kemudian vokal konsonan, berarti huruf vokal kemudian diikuti dengan huruf konsonan. Arti, nah, kata arti itu terdiri dari 2 suku kata. Gitu. Suku kata pertama ar, suku kata kedua ti, gitu ya. Nah, di suku kata pertama ini kan ar ya, berarti ar ini terdiri dari vokal konsonan. Vokalnya A, konsonannya R. Nah, ini pengetahuan umum saja nih, biar tahu aja. Jadi sedikit mengulang saja. Yang ketiga konsonan vokal. Contohnya rakit. Rakit ini kan satu kata ya, terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama ra, yang kedua kit. Nah, ra ini terdiri dari R itu konsonan, A itu sebagai vokal. Atau 3 nih. Ya. Konsonan, vokal, konsonan. Contohnya kata pintu. Pintu itu 2 suku kata, pin dan tu. Nah, pin ini terdiri dari P itu konsonan, I itu vokal, N itu konsonan. Begitu juga dengan kata muntah, mentah, kantor, dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu bahasa Indonesia juga ada beberapa suku kata. Contohnya konsonan vokal, konsonan vokal konsonan, vokal konsonan konsonan vokal konsonan, atau konsonan
Konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Ya. Nah, ini pengetahuan umum saja, kawan-kawan bisa baca. Biasanya kalau terlalu kompleks begini, dia biasanya serapan dari bahasa-bahasa asing biasanya. Ada pertanyaan nggak dari suku kata ini? Cukup ya, kita lanjutkan. Mau tanya. Boleh. Kalau orang awam kan mungkin nggak belajar yang gini-ginian, Zat. Ini hukumnya mungkin fardu kifayah aja, Zat, buat beberapa golongan. Iya, betul. Setelah belajar kayak gini, ngapain ya, Zat? Kok Ana bingung, Zat, aplikasinya gimana? Perasaan ngalir aja gitu, Zat, tanpa harus paham teori bisa gitu, Zat. Iya, betul. Ini sebagai teori dasar saja untuk kita tahu bahwa sebenarnya kan konsepnya kan gini. Yang namanya pengetahuan itu kan hasil dari sebuah penelitian, kemudian diekstrak menjadi sebuah pengetahuan yang baku. Begitu. Nah, begitu juga pengetahuan bahasa. Sama sih seperti bahasa Arab sebenarnya, yaitu terkait huruf-huruf hijaiyah, bagaimana pembacaannya, bagaimana penuturannya, ya, bagaimana penggabungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Gitu. Contohnya kayak huruf huruf samsiah dan huruf komariah. Kalau kita cuma nanya ini manfaatnya apa ya, sebagai konsep bacaan saja gitu, karena bagi kita mungkin itu hal yang biasa, tapi bagi bangsa asing yang baru belajar atau bagi yang belum pernah belajar kan dia nggak bisa membaca gitu. Apalagi perubahan dari kata soe menjadi su itu kan agak rumit gitu. Contoh lah, kita punya teman asing ya, teman luar Indonesia gitu ya, kita suruh baca kata-kata ini umpamanya supermi umpamanya, mereka mungkin nggak bisa baca sebagaimana kita baca, mereka nanti mungkin bacanya sapermi atau sapermai, nah kan gitu. Jadi terkait suku kata ini tadi, yaitu bagaimana ini jadi sebuah pengetahuan terkait bagaimana cara kita untuk membaca dan cara kita untuk menuangkan kata maupun suku kata dalam bentuk tulisan gitu. Mungkin dalam bentuk seperti imla gitu, kalau dalam bahasa Arab gitu, pas ada temannya mengucapkan yaumul qiyamah gitu. Nah, tulisan yaumul qiyamah itu gimana? Kalau kita yang belum pernah belajar, nanti mim itu nyambung dengan huruf lam gitu. Betul nggak? Betul nggak sih? Bisa kemungkinan nggak orang akan nulis begitu? Bagi yang belum pernah menulis sama sekali. Jadi ketika menulis yaumul qiyamah, nanti mimnya ini bisa nyambung dengan lam. Yaumul, nah qiyamah nanti terpisah. Baru qaf, ya, mim, tak marbutoh. Atau malah pas qiyamah nggak pakai tak marbutoh, dia pakai huruf H. Ya, gitu. Nah, jadi nah, hal-hal seperti ini yang materi yang kita bahas sekarang ini gitu. Dalam bahasa asing lainnya seperti itu. Atau dalam bahasa Inggris itu terkait dengan spelling ya, atau apa sih? Saya lupa juga itu materinya. Spelling apa ya? Yang kayak baca, kenapa B-O-O-K dibaca book? Gitu. Gimana cara bacanya? Nah, kira-kira begitulah materi kita yang sekarang ini. Kenapa SC, kemudian H, UU, O dan L dibacanya school? Kenapa nggak school? Kenapa nggak apa gitu ya? Nah, kenapa O dibacanya U? Kenapa O bisa dibaca? Kadang dibaca O juga, U dibaca, kadang dibaca U, kadang dibaca U, kadang dibaca A. Gitu kan? Dalam bahasa Inggris. Pronunciation ya.
Nah, kira-kira dalam bahasa Indonesia, kira-kira begitu juga lah materi ini. Kita. Jadi kalau dibilang manfaatnya apa, karena kita terbiasa dengan kata-kata ini, jadi bingung kita. Apa ya? Karena kita nggak asing gitu. Tapi kalau kita sodorkan ke kawan kita yang dia orang asing, ini agak kesulitan. Kira-kira gitulah. Ada lagi? Yang paling sulit dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Diftong ya. Terkait huruf eng. Kayak kita bang. Nah, kalau bahasa asing bang itu B-A-N-K. Nah, dalam kita kalau bang, bilang bang. Nah, itu pasti ditulisnya B-A-N-G. Gitu. Atau ngam apa? Apalagi kurang. Nah, kita bilang kurang begitu. Coba kita ajak teman kita yang bukan orang Indonesia ya, suruh menulis kata kurang. Mereka bakal kesulitan itu, gitu ya. Pasti bakal kesulitan. Bagi yang belum tahu sama sekali bahasa Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Saya belum kita beralih. Nah, ini juga ada katanya. Nya, sya, ha. Nah, ini juga terkait kata yang tidak semua tidak semua bahasa punya begitu, dan ini bisa menyulitkan yang tidak tahu gitu. Dan kadang di media sosial kadang kita ribut terkait apa umpamanya insya Allah gitu. Insya Allah itu pakai SY atau SH. Nah, ini kan bisa berantem padahal kita nggak merujuk ke bahasa Indonesia sendiri gitu. Karena setiap bahasa punya karakter masing-masing gitu ya. Shin di Indonesia itu dilambangkan dengan SY. Sedangkan di beberapa negara negara luar ya, bahasa Inggris atau dan lain sebagainya, sepertinya saya juga kurang paham juga, dilambangkan dengan kata dengan kata SH ya, huruf S dan H untuk shin ya. Terus apa lagi? Oke, kita lanjutkan penulisan huruf kapital. Nah, aturan penulisan huruf kapital yang ada di buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia PEBI. Kemarin saya sudah pernah kirim belum di grup? PBI. Ada nggak? Thesaurus, Ustaz. Ya. Yang Tum kirim yang Thesaurus bahasa Indonesia. Ada nggak Pedoman Ejaan Bahasa Indonesianya? Ada, Ustaz. Ada ya. Nah, itu nanti bisa dibaca itu terkait terus ada berapa materi terkait penulisan ejaan terkait itu gitu. Nanti kita bisa diskusikan tentang itu. Nah, kita sekarang hari ini kita mau bahas tentang huruf kapital ya. Yang pertama, huruf kapital itu harus ditulis ya di huruf pertama awal kalimat. Ini aturan-aturan main dalam penulisan ya. Contohnya ya, saya mahasiswa Aroyah, berarti sayanya ini pakai huruf besar, huruf kapital. Dulu kita mungkin
sering menamainya huruf besar ya. Nah, mestinya pakai huruf kapital. Gitu. Kadang huruf besar, huruf kecil, tinggal dibesar kecilkan saja hurufnya. Gitu. Terus takut ada persepsi yang berbeda gitu. Ini kan saya sudah tulisnya besar gitu. Nah, padahal A-nya A tidak kapital, tapi dibesarkan. Gitu. Ayah masih sakit. Kita harus bekerja keras. Nah, huruf A, huruf K di sini tadi, nah itu dikapitalkan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam petikan langsung. Jadi kalau petikan langsung ya, seperti percakapan yang langsung ya. Seperti ibu bertanya, bagaimana sebaiknya cara mendidik anak kita? Nah, petikan langsung ini di awal hurufnya itu pakai huruf kapital ya. Bagaimana? Atau juga ketika kita menulis hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah jadi matan hadisnya ini huruf awalnya harus kapital juga. Gitu. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan ya, baik itu kitab suci, nama Tuhan, dan lain sebagainya. Termasuk kata gantinya, gitu ya. Contoh kita menulis Allah, gitu ya. Nah, Allah ini huruf kapital. Gitu. Jadi jangan kalau kawan-kawan menulis nama-nama Tuhan dan lain sebagainya harus menggunakan huruf kapital. Kalau di agama kita ya bentuk penghormatan. Kalau untuk agama lain ya menghargai ya. Nanti kita tulis pakai huruf kecil nanti yang merasa nanti marah kan. Repot juga nanti kita antum berurusan dengan yang lain nanti. Gitu. Jadi kita menghargai saja. Gitu. Contohnya Islam umpamanya. Kita tulis I-nya besar. Besar lagi salah ya. Kapital gitu ya. Islam. Gitu. Jadi I-nya harus kapital. Kristen ya, K-nya harus kapital. Nanti kalau K-nya tidak kapital, nanti antum diprotes nanti. Gitu. Ya menghormati saja. Atau kata gantinya gitu. Ya Allah kami berlindung kepadamu. Nah, gitu. Nah, mu-nya ini siapa? Nah, mu-nya ini kan kembalinya kan ke Allah, ya. Nah, mu-nya ini karena dia Tuhan, ya, atau Allah, maka mu-nya harus dijadikan huruf kapital. Cuman ada beberapa catatan untuk huruf kapital ini. Kata maha, ya, sebenarnya itu unsur bahasa yang tidak berdiri sendiri, karena kata ini muncul bersama dengan kata-kata yang lain gitu. Jadi kalau menulis kata maha yang diikuti kata dasar, penulisannya harus disambung ya atau disatukan. Tapi sebaliknya kalau kata yang diikutinya ini berawalan, ada awalannya, maka dia harus dipisah, kecuali untuk Maha Esa. Itu khusus saja itu. Maka ditulisnya harus terpisah. Maha Esa dipisah. Tapi kalau Maha Kuasa, seperti contoh ini, dia harus digabung. Ya. Maha Esa itu pengecualian. Tapi kalau Maha Adil, nah itu harus digabung. Ma-nya besar, adilnya ini digabung dengan kata Maha. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Maha Meru, Ustaz. Bagaimana?
Gunung Mahameru. Ustaz. Mahameru. Itu nama Mahameru artinya apa Mahameru? Nggak tahu Ustaz, kayaknya Mahameru itu bahasa Sanskerta. Ustaz. Oh, saya kurang tahu juga Mahameru artinya apa. Kalau Maha di sini artinya sama seperti Maha Adil tadi, ya berarti mungkin digabung. Itu artinya sangat gitu ya. Kalau artinya enggak seperti itu ya mungkin dia harus digabung Mahameru. Jadi merunya digabung. Gitu. Atau Mahameru ini sebuah nama saja gitu ya. Jadi Nama gunung, Ustaz. jadi nama Mahameru. gunung ya. Nah, Jadi dia berarti nomina ya, kata apa namanya, kata benda ya. Gak ada pertanyaan? Berarti mahakarya itu disatukan kan? Ustaz? Mahakarya disatukan. Maha kuasa. Tapi kalau maha pemurah, nah itu dipisah. Kenapa dipisah? Maha kuasa digabung. Tapi kalau maha pengasih itu harus dipisah. Karena kata yang mengikutinya itu ada huruf awalannya. Paham nggak? Beda nggak antara maha adil dengan maha pengasih? Beda Ustaz. Ada Kata dasarnya apa? kasih. Kalau maha pengasih, kata Iya, dasarnya kasih. betul. Kalau dia maha kasih, nah itu berarti harus digabung. Tapi kalau maha pengasih, berarti dipisah. Karena pengasih itu kata dasarnya dia kasih. Gitu ya. Jadi kalau kita menulis ya, kata maha kemudian diikuti kata setelahnya, kita lihat dulu ini kata setelahnya ini apa. Apakah dia sebagai murni kata dasar ya, asli ya, belum ada imbuhan, berarti dia digabung. Tapi kalau sudah ada imbuhan, berarti dia harus dipisah. Hafal ya? Gampang lah. Ini sebenarnya pelajarannya gampang, asal istiqomah saja penggunaannya. Kalau nggak istiqomah, lupa lagi nanti. Maha penyayang. Nah, kayaknya ada imbuhan pe ya. Selain kata maha, Ustaz, yang tidak bisa berdiri sendiri apa, Ustaz? Maksudnya nggak bisa berdiri sendiri gimana tuh? Enggak, itu tadi kan kalau ada imbuhannya kayak maha kuasa digabung, nggak dipisah tulisannya. Selain kata maha, ada lagi kata Ustaz? Selain kata maha, ada nggak yang tahu? Kata para mungkin Ustaz, para penonton, para hadirin. Itu dipisah nggak sih kalau nulis para? Dipisah biasanya, Ustaz, kalau ngetik. Berarti agak beda ya? Maksudnya, iya betul. Oh, maksudnya kata-kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Kita lanjutkan ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Dan yang diikuti nama orang. Ini penting nih. Contohnya di sini Haji Agus Salim, Nabi Yusuf, Haji Abdul Malik. Jadi kalau nulis Haji hanya besar.
Sultan Hasanuddin, S-nya besar. Tapi kalau gelar-gelar ini nggak ditulis yang punyanya, nah jadi huruf kecil lagi dia. Gitu. Jadi gelar ini sebenarnya melekat kepada orangnya. Jadi kalau dia melekat pada orangnya, gelarnya dikapitalkan, ya. Karena dalam bentuk penghormatan. Sultan Hamid, S-nya harus besar. Tapi kalau kita menulis kalimatnya, saya akan bertemu dengan sultan. Seorang sultan diangkat harus melalui upacara yang sakral. Nah, berarti tulisan sultan di sini di kalimat ini dia pakai tidak kapital, ya, tidak huruf kapital. Tapi kalau Sultan Hamid berangkat haji, nah, S-nya harus besar. Atau haji gitu, Haji Rois, Haji Fauzul, hanya besar. Tapi kalau seorang haji harus melakukan apa-apa dan apa, hanya kecil saja. Kemudian apa lagi? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Sama seperti gelar kehormatan, ya. Jadi seperti profesor, ya, jenderal, gubernur. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Nah, itu harus diawali dengan huruf kapital. Jabatan, nama-nama jabatan dan pangkat ini, ya. Profesor, jenderal, ditulis dengan huruf kapital ketika dia disandingkan dengan pemiliknya, begitu, atau nama orang. Tapi kalau tidak ada nama orang di sampingnya, maka gelar-gelar ini ditulis dengan huruf tidak kapital, huruf kecil. Saya belum bergelar profesor. Nah, profesornya ini huruf kecil aja. Nggak usah pakai huruf P kapital. Kapan Anda menjadi bupati? Nah, bupatinya huruf kecil saja. Tapi kalau Bupati Sukabumi, ya, itu kalau pasti ada namanya, ya. Bupati Ahmad Sarifuddin, gitu. Itu huruf kapital. Huruf kapital dipakai huruf pertama nama orang. Amir Hamzah, Siti Khadijah, dan lain sebagainya. Kemudian juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku, bahasa Indonesia, gitu. Kemudian kalau suku, ya mungkin Bugis, ya, Sunda, Jawa, huruf awal dari nama suku itu ya kapital. Bahasa Arab, ya, Arabnya ini kapital. Tapi huruf kapital ini ya nggak dikasih tidak dipakai sebagai huruf huruf pertama nama bangsa atau nama suku dan bahasa yang tidak dipakai sebagai nama, ya. Jadi kalau nggak dipakai sebagai huruf nggak sebagai ya sebagai namanya, ya, itu nggak perlu dikapitalkan.
Gitu. Kemudian selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, ya, nama tahun, nama bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Hari Jumat, ya, tahun hijrah, konferensi Islam Asia Afrika. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Gitu. Jadi kalau dia nggak dipakai sebagai sebuah namanya itu, ya nggak perlu ditulis sebagai huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi atau nama daerah-daerah, ya. Asia Tenggara, Jawa Barat, Gunung Tangkupan, Perahu. Nah, ini ditulis kapital semua nih. Tapi huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama unsur geografi. Contoh, kali, gitu. Nggak perlu ditulis K-nya itu kapital. Selat, gitu juga. Nggak perlu ditulis kapital, ya. Gunung, nggak perlu. Karena dia bukan nama unsur, gitu. Tapi dia ya bagian dari gunung. Tapi kalau Krakatau, nah itu baru namanya. Mahameru, ya M-nya besar. Karena dia gunung Mahameru. Gitu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suatu benda, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Jadi semua nama-nama, ya, lembaga pemerintahan itu harus ditulis huruf kapital. Ini terputus lagi materi. Oke. Ada pertanyaan? Banyak yang sholat juga, ya. Tadi kan di nama-nama nama orang kayak gitu, Set. Nah, itu yang pertamanya aja, Set, yang huruf kapital. Saya banyak mendapatkan kan kalau misalkan satu kata aja gitu, satu kata misalkan Adit lah gitu. Adit itu ditulis dengan huruf kapital semua, Set. Apanya namanya? Adit? D-nya juga kapital, ya? Adit gitu, A-nya kapital, D-nya kapital gitu, ya? Iya. Enggak, ya. Jadi huruf awalnya saja kapital. Kecuali memang ada terkait aturan main kepenulisan khusus, umpamanya. Terkait kepenulisan khusus, seperti kita menulis form, umpamanya. Kayak kita daftar SIM atau SKCK, atau menulis hal-hal lain, ya, form di rumah sakit. Nah, itu pengecualian, ya. Biasanya pihak itu minta kita menuliskan huruf kapital semuanya. Tujuannya bukan untuk ini, tujuannya supaya mudah dibaca. Karena kalau hurufnya bukan kapital, pakai huruf kecil, itu banyak persepsi. A aja, kalau huruf kecil jenisnya itu ada banyak macamnya. Dan variasinya juga ada banyak. Tapi kalau huruf kapital itu kan cuma satu macam sepertinya. Kayak KTP. Iya, KTP itu. KTP kayaknya kapital semua ya tulisannya, ya? Iya, Sir. Betul nggak? Betul. Karena kalau huruf kecil dia macam-macam, kadang nggak kelihatan. Jadi L sama susah nanti bacanya. Oke, ada yang lain? Jadi itu cuman teknis aja mungkin. Tapi aturan kepenulisan, ini aturan untuk kepenulisan, ya.
gitu. Jadi artinya nggak ada kewajiban apa itu nggak ada. Ada lagi? Jadi materi hari ini seputar tentang huruf kapital, terus tentang suku kata, terus apa lagi? Dan tentang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, posisi bahasa Indonesia. Sudah kebayang belum kalau begini materinya, soalnya seperti apa? Sudah, Ustaz. Kebayang sih. Bayang ya? Tinggal disiapin aja nanti jawabannya. Saya minta mana yang benar, mana yang salah. Huruf di huruf vokal, konsonan, suku kata, kemudian kapital, tidak kapital. Ustaz, Iya, untuk penulisan terima kasih itu menggunakan spasi atau tidak? Terima kasih. Atau itu satu kata saja? terima kasih ya. Terima kasih yang benar gitu ya. Di Penulisannya. kalau bahasa Inggrisnya itu kan thank you ya. Thank you aja dipisah apa di apa disambung sih? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Thank you. Thank you. Coba dipisah atau disambung? Kayaknya ada sama nggak? Kita kadang ada aturan-aturan itu kadang ada kesamaan dengan aturan dalam bahasa Inggris ya, beberapa kalimatnya. Dipisah ya? Berarti yang benar itu ya dipisah. Terima kasih. Dipisah ya, Kak. Terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan Ustaz, untuk penulisan gelar yang gelarnya itu lebih dari satu Ustaz, itu
Jadi Hmm. antara gelar yang pertama sama yang kedua itu harus dikasih tanda koma atau enggak, Ustaz? Hmm, nanti kita akan belajar tentang gelar ya, tapi kalau gelar memang harus dikasih tanda koma setiap spasinya. Nanti kita juga belajar tentang tanda apa namanya, pemisah gitu ya, kata sambung. Nanti kita coba pelajari juga. Jadi SH berarti S titik H titik koma, kemudian M titik H titik, gitu. Kebayang nggak? Yang nanya tadi siapa tadi? Ana, Ustaz. Ahdian, Ustaz. Ahdian. Ahmad Ahdian Ahmad Ahdian saya. Ahdian Ahmad, Ustaz. Oh, Ahdian Ahmad ya. Ahdian Ahmad, koma, S titik, PD titik, koma, M titik, P, D titik. Gitu. Jadi setelah nama sebelum gelar itu dikasih titik dulu, Ustaz ya? Kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Halo? Ya, saya lanjutkan ya. Internetnya terputus tadi. Jadi nama dulu, Ahmad umpamanya, namanya Ahmad, kemudian koma, masukkan gelarnya, SPD gitu. Nah, penulisan SPD itu kan yang benar adalah S titik P besar D kecil titik. Begitu. Itu SPD. Jadi antara P dan D itu tidak dipisah ya dengan titik ya, tapi digabung. Karena dia kesatuan. S itu kan satu kata kan, sarjana. Nah, PD itu satu kata juga, pendidikan. Jadi cuman ada dua suku kata dia, sarjana, pendidikan. Maka S-nya disingkat, sarjananya disingkat S, kemudian titik untuk memisahkan, pendidikannya disingkatnya PD, bukan P saja. Jadi sarjana pendidikan itu bukan SP, tapi SPD. Karena dia karena dia satu kata, gitu ya, satu kata pendidikan, maka penyingkatannya kan PD, gitu. Nah, karena pendidikan ya, P dan D ini satu kesatuan sebagai satu kata, maka D-nya itu jadi kecil, sama seperti singkatan madrasah sanawiyah. Hanya ada dua kata di situ, madrasah dan sanawiyah. Jadi singkatan dari madrasah sanawiyah itu M-nya itu besar, madrasah itu disingkat M, kemudian titik, sanawiyah itu disingkat dengan TS ya. Maka T-nya besar, S-nya kecil. Sama tadi, pendidikan tuh P-nya besar, D-nya kecil. Nah, kemudian titik, koma, baru gelar yang lainnya. MPD, berarti M-nya besar,
titik P D titik. Bisa ya? Kalau MPDI berarti I-nya besar, Ustaz. I-nya besar, betul. Jangan digabung. Nah, itu kebanyakan tuh ada yang digabung itu salah itu. MPDI, I-nya digabung. Jadi dipisahkan dengan titik ya. Gelar itu semuanya dipisahkan dengan titik. MPDI. Nah, M-nya titik, PD digabung, titik, baru I besar, titik. Kayak doktor. Nah, doktor itu kan satu kata. DR itu satu kata, jadi bukan akronim, bukan singkatan dari dua kata ya, bukan, tapi satu kata. Makanya D-nya besar, R-nya kecil. Jadi nulis dokter jangan D-nya besar, R-nya besar. Kecuali R-nya ini ada apa namanya, panjangan lain gitu. Kiai Haji. Nah, Kiai Haji kan K-nya besar, H-nya besar. K-nya besar. K ya, kapital titik, H kapital titik. Gelar. Terus kalau haji umroh itu biasanya orang nulisnya H besar, I kecil. Gitu. Kalau umroh dia. Saya kurang tahu juga itu aturan dari mana, tapi kebanyakan begitu. Terus apa lagi tuh ya? Kalau gelar perempuan itu kan kalau laki-laki kan doktorandes ya. Oh ya, kalau zaman dulu semua tingkat sarjana ya, kecuali teknik dan apa ya? Kecuali teknik itu gelarnya kan doktorandus. Nah, doktorandus itu singkatannya DRS, D-nya besar, R-nya kecil, S-nya kecil. Kalau perempuan, doktoranda, D-nya besar, R-nya kecil, A-nya kecil, baru titik. Jadi satu kata itu. Doktorandus atau doktoranda. Jadi untuk laki-laki DRS, untuk perempuan itu DRA. Nah, untuk membedakan antara doktor dengan dokter, nah, ada pengecualian ini sepertinya untuk singkatan. Maka dokter ditulis hurufnya D-nya kecil. Dokter. Untuk membedakan mana dokter, mana doktor. Nanti dokter disangka dokter, nanti dokter disangka dokter. Oke, di sini sudah waktunya sholat. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.